Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final proyek kami yang berjudul Perintalan Mobil. Di sini kelompok kami itu terdiri dari Muhammad Alif Nur Fajri, Dimas Ida Maulana, Asy Ramadanti, dan Saifullah Bagas Pradana, dan juga saya sendiri, Muhammad Anggit Pamungkas. Jobdesk dari masing-masing kelompok kami yaitu Alif Nur dan saya itu bertugas dalam project di final project ini seperti memasukkan input perintah ke dalam aplikasinya. Lalu ada Dimas sebagai desainer aplikasinya. Lalu ada Esi yang membuat database-nya. Dan yang terakhir yaitu Bagas bertugas untuk membuat laporan. Dan untuk penjelasan aplikasi ini mungkin akan dijelaskan oleh Mas Dimas dari kelompok kami. Silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Anggit. Untuk aplikasi yang kita buat, yang pertama akan muncul di from login yang seperti sudah saya tampilkan. Kemudian kasir akan menginputkan datanya sebagai ID yang nantinya itu akan berada di from transaksi pembayaran atau kwitansi. Kita masukkan dulu terlebih dahulu untuk kode kasir dan juga password. Saya menggunakan kode kasir KAS3 dan menggunakan password 12345. Untuk kode kasir dan password ini harus diinputkan terlebih dahulu di database. Kemudian kita klik login. Bentar, ada kesalahan. KAS 03 12345. Oke. Kemudian di dalam setelah login akan ditampilkan beberapa hal, yaitu untuk from mobilnya. Kita di sini bisa menambahkan mobil, terus kemudian bisa mengubah harga, stok, dan juga nama, plat ataupun itu, dan juga stok. Saya contohkan untuk menambah mobil. Cara menambah mobil menggunakan button tambah. Kita menggunakan nama mobil terserah. Contoh saya menggunakan ini. Kemudian kita inputkan harga sewa, misal 600.000. Kemudian stoknya, kita mungkin bisa inputkan 1 ataupun 2, terserah. Kemudian kita klik simpan. Data otomatis yang kita inputkan akan tersimpan di database dan masuk ke dalam bar bawah ini. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita bisa menggunakan kursor ini untuk menyelek semua tabel yang akan kita edit, kemudian kita klik button ubah. Nah, kita akan mengubah contohnya harga sewanya, karena kita pandemi mungkin kita tambah harganya menjadi 700.000. Nah, kita simpan lagi, jangan lupa disimpan, nanti akan muncul informasi konfirmasi message box, itu data telah tersimpan, berarti data sudah disimpan. Ketika kita oke, data akan berubah di bar bawah. Seperti itu. Kemudian, untuk menghapusnya, kita juga pilih di bar ini untuk menyelek. Kemudian, kita hapus menggunakan button hapus. Contoh, untuk Fortuner, kita akan menghapus. Nah,
akan muncul message box lagi. Itu apakah Anda yakin akan menghapus KMP 04 itu dengan mobil bernama Fortuner? Kita pilih yes. Maka di bar bawah ini Fortuner akan terhapus. Kemudian untuk navigation di bawah ini kita bisa gunakan untuk menyelek mobil, ataupun ketika datanya itu sangat banyak per page, kita bisa menggunakan ini untuk data yang paling atas dan data yang paling bawah kita ambil. Kemudian menu search ini apabila kita ingin mencari langsung dengan nama mobilnya. Contoh, saya akan mencari mobil Brio. Kita akan search. Nah, yang akan muncul di dalam menu bar ini adalah mobil yang bernama Brio saja. Yang selain tidak ada nama Brio-nya, itu tidak akan muncul. Kemudian, untuk button ke halaman pelanggan, itu ketika kita klik, akan masuk ke dalam form pelanggan. Nah, ini diisi oleh user. Jadi, ini adalah form penyewaan. Jadi, apabila user ingin menyewa satu mobil, kita klik terlebih dahulu di aksi button sewa. Contoh, kita klik. Nah, akan muncul beberapa menu, yaitu user akan menginput nama pelanggan, alamat, nomor HP, nomor KTP, kode mobil. Kode mobil ini akan otomatis ketika kita mengklik salah satu bar mobil yang ada di atas. Contoh, kita akan mengklik KMP 03, yaitu Civic. Coba kita klik. Nah, KMP 03 akan masuk di kode mobil secara otomatis. Tidak usah diubah, karena ini langsung bisa masuk. Kemudian kita isi, contoh kita isi nama pelanggan kita. Contoh. Nomor HP kita isi terserah. Nomor KTP kita acak saja. Tanggal sewa kita isi. Ini adalah format yang disarankan di sini. Jadi untuk years, month, dan day itu kita sesuaikan seperti format yang sudah ada. Jadi kita harus menghapus terlebih dahulu. Kita ganti format ke tahun. Tahun 2021, kita ganti di tahun 2021, bulannya 07, untuk tanggalnya kita tanggal 13. Bisa diganti dengan tanggal yang lain atau mungkin beberapa hari ke depan akan disewa dan dikembalikan 5 hari yang akan datang kembali juga bisa. Nah, berarti tanggal sewanya kita cantumkan di sini adalah 1 hari dari 13 dan 14. Kemudian kita klik bayar. Apabila kita ingin menghapus ini karena ada kesalahan, kita bisa klik refresh untuk menghapus. Nah, kita ganti lagi. Contoh kita ingin mengganti jadi Brio di KMP 02, di KMP 02, kode mobil KMP 02 itu adalah Brio. Nama pelanggan. Nomor HP. Nomor KTP. Bayar 450. Nah, ketika kita klik bayar, itu akan kemudian masuk ke dalam pembayaran. Nah,
kita akan masuk ke dalam kwitansi. Nah, jadi kode kasir yang kita inputkan awal tadi, itu akan masuk di sini. Kode kasir yang mengikutkan. Jadi begitu. Kalau kita kembali ke pelanggan, ataupun kembali ke login untuk kasir. Kita kembali ke pelanggan. Nah, kita akan masuk ke dalam sini lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Anggit. Saya kembalikan kepada Mas Anggit. Oke, mungkin Mas Alip ada tambahan atau Mbak Esi? Apakah Mungkin cukup? saya Iya. akan meluruskan itu tadi yang di forum pelanggannya juga itu bukan diinputkan oleh pelanggan, melainkan diinputkan oleh sang kasir itu sendiri karena proyek kami ini dibuat untuk mempermudah proses pendataan bagi kasir, pendataan pelanggan yang dilakukan oleh kasir. Mungkin cukup sekian saja di saya. Oke, berarti sudah cukup ya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.